Ini tim apaan sih ya? Bener-bener, Cok. Kayak nggak niat banget pada baca patch apa enggak sih ini coaching staffnya. Masa iya cuma satu match doang di minggu 7 nggak ada yang bisa baca patch di hari Kamis kemarin. Kalau ketemu sama King A ini nggak ada bingung-bingung ya, makanya mereka lancar banget 2-0 gitu. Lembaran foto hilang putih jadi coach ya. Karena dia nggak peduli mau kalah berapa kali pun dia masih nyanyi karaokean sama semua yang ada di live dia. Menandakan bahwa Onyx masih baik-baik aja. Bentar dulu nih ada tim yang bertamu ke gua. Gua anterin pulang dulu ya. Wah. Kucing, Cok. Kaget ya. Gak ada. Konsisten loh. Mereka lemah setelah patch. Ya ini apalagi? Aduh. Personality itu penting di dunia ini. Itu yang mereka selalu pertahankan. Setelah update patch kita lemah, sampai ke depan kita harus lemah. Jangan kuat. Blunder terus habis patch. Hilangkan poin-poinmu. Apa itu MC? Apa itu playoff? Itu mabar VIP sama Kars berapa ya? Sekali main. Chance to playoff udah dibahas kemarin. Sekarang kita ngebahas minggu ke-7. 7. Ini minggu ke-7, minggu yang sebenarnya ternyata menjadi minggu pembuka. Kalau teman-teman sadar ya, untuk menuju ke babak minggu ke-8 dan juga minggu yang ke-9 sebelum playoff. Karena kemarin tuh sempat ada hari plot twist sedunia. Bukan hari epic sedunia ya, tapi hari plot twist sedunia. Karena pas hari Sabtu tiba-tiba semua tim papan bawah yang ada di zona merah itu dapetin kemenangan. Tapi ntar kita bakal bahas detailnya bareng-bareng sama Arashi, Papulung dan juga ada Run It Overkill, sang Alter Champs ya. Ada Kingdom sama ya satunya kalian tahu sendiri lah ya. Dia akan selalu bersama dengan tim-tim papan bawah. Yang kebetulan kita start langsung dari EVOS Glory nih. Mungkin gua quote sedikit lah statement dari Goni kali ya. Yang Goni bilang gitu loh, kalau misalkan emang kebetulan EVOS Glory ini kayak udah over gitu loh, seasonnya udah selesai. Jadi ya kalau bisa mungkin fokusnya EVOS Glory tuh build up tim. Kira-kira udah ketemu belum nih Lung? Arashi atau bahkan Radit kalau ngomongin soal line up yang kemarin kan. Ada Anavel, Dreams, Klaukun. Terus yang main tuh Natko sama Psychots. Apakah ini roster yang akan di-keep atau jangan-jangan nanti ya udah EVOS karena udah fix nih ya kan. Dengan best skenario aja mereka menang 2-0, Altrigo Dewa sama Rebellionnya kalah 2-0 semua juga. Itu tuh kemungkinan mereka kecil banget untuk bisa lolos ke babak playoff. Karena mereka sekalipun poinnya sama, mereka head to headnya kalah. Apakah mungkin ada saran untuk EVOS? Comeback stronger lah ya kan, apalagi. Enggak, yang gua lihat malah ke playernya sih. Kayak di sini nih gua nggak tahu ya di dalamnya itu mereka scrimnya kayak gimana, tapi kayak kalian ngerasa nggak sih kayak ada perbedaan kesempatan yang dikasih antara Douma dengan yang lain gitu loh. Ini didebatin terus nih sama gua sama Mirko nih. Ya nggak tahu dah, Doma emang entah performa sehancur itu, tapi kan yang dua lain juga nggak jauh lebih baik juga kan, yang gimana. Itu aja sih gue pengen ngelihat, ayo coba aja kali. Jadi kalau emang hancur bersama satu orang emang udah ketahuan aja gitu. Nah ke depannya kan mereka jadi nggak ragu-ragu lagi. Gue ngelihat dari situ sih, malah ke playernya Cok. Ya kalau udah timnya ya nggak lolos, comeback stronger lah. Nah fokus coba sponsor lagi, cari yang baru, ada lagi nggak nih? Kali aja ada ini ya budget buat beli player juga kan seenggaknya. Betul. Siapa tahu lah ya. Oke, kalau dari gue sih ngeliatnya tadi Pulung sempat bahas nih. Kalau untuk EVOS Glory mungkin ya menariknya tadi sempat mention juga karena Doma ya. Emang kenapa Lung sama Doma nih Lung? Gue penasaran nih, kenapa emangnya Doma yang digantikan di awal-awal nih terus digantikan sama Natko yang baru? Menurut lu emang ada permasalahan apa sih Lung sama Domanya lu? Nggak ada permasalahan apa-apa, cuman udah berapa season kan Doma kayak cuman sekali dipakai abis itu hilang, 2 kali dipakai abis itu hilang gitu loh. Sementara yang lain juga performanya yang menurut gua pribadi juga yang nggak bagus-bagus banget juga, tapi di gas terus. Berarti emang pas scrim mereka dilihat emang nilainya rusak-rusak semua. Jadi ini kalau menurut gua ini adalah pilihan terbaik dari yang terburuk gitu loh, yang dimajuin gitu loh. Yang paling mending kali ya. Yang paling mending aja. Seperti itu gitu loh. Iya sih, benar sih. Tapi kalau gue lihat sendiri ya, jujur untuk
rosteran sekarang juga, meskipun mereka udah sempat ada kemenangan ya, akhirnya ada tim lain selain King AE yang berhasil dikalahkan sama EVOS Glory. Seenggaknya King AE punya teman, sekarang gua nggak malu sendirian guys. Itu Ada loh King tim blunder lainnya. nggak sih, Cok? Bukan masalah King Blunder, seenggaknya prime gua sebagai Alter Champs tuh terjaga gitu. Kalau gua dicengin kemarin-kemarin beberapa caster lain ngecengin gua, emang ada ya tim yang kalah sama EVOS Glory? Ada dong, pemuncak klasemen juga kalah bos. Ini dia EVOS Glory. Meskipun prime cuma 1 hari ya. Hari Sabtu ini hari rungkat Gascoigne sedunia guys. Gascoigne gua hancur lebur habis-habisan. Dan kayaknya teman-teman lain juga di sini juga nggak ada yang expect ya di match hari Sabtu ini ada 50. apa, Cok? Apakah hari ini hari terbalik dari kisahnya SpongeBob SquarePants nih? Opposite day kah hari Sabtu kemarin nih kalah semua timnya di papan atas dan jujur ya ini bener-bener di luar ekspektasi gua karena ya gua kira dengan menangnya EVOS Glory mereka bakal punya mental boost banget di hari Minggunya pas ketemu sama Liquid. Dan memang terlihat loh. Jadi dari roster yang kemarin juga itu oke loh. Meskipun at the end of the day ya ada mistakes yang lagi-lagi terjadi dengan roster yang ada gitu. Kan kemarin momentum juga hampir bisa menang EVOS tapi ya ada wadaw momen flicker by kapten kita kan. Kalau selain itu kayaknya mereka masih aman-aman aja buat buat kelihatan lebih bagus lagi dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Tapi anyway, karena ini kita bahas EVOS dan karena ini juga merupakan minggu ke-8 ya, akan masuk minggu ke-8 dan EVOS sudah mendapatkan piala nih untuk tidak lolos playoff sebagai tim pertama di season ini. Ya, mantap. Lanjutkan dan cepat improve. Ya gimana ya perasaan Arashi sebagai Kingdom nomor 1 karena eksperimental tapi ya gimana, tapi kita bahasnya EVOS dulu nih Arashi. Iya, jujur aja ya kaget sih. Sebenarnya kayak gua dalam hati ada pikiran kayak nggak mungkin lah ya. Maksudnya kan gue selalu bilang tuh, apalagi kalau lagi di meja, gue tuh yang paling sering ngomong, Delarado tuh nggak bakal tahu sampai beneran kelar, ngerti nggak sih? Mau katanya kayak udah kalah berapa ribu gol, apa, Pak, selalu ada possibility gitu. Tapi dalam hati gue udah ngerasa kayak gila ini EVOS lagi parah banget itu kan. Araki lagi bagus banget. Nggak mungkin lah ya. Terus ternyata kalah. Itu pas hari itu sih gue beneran shock banget sih, sumpah. Kayaknya orang pas lihat gue di urun belakang juga kayak, gimana itu ceritanya? Itu bonus gila. patch nggak sih, Arashi? Apa gimana tadi? Ngaruh dari patch maksudnya? Bonus patch kan menang jadinya EVOS. Bonus patch Nah, satu hari. Tapi ya gue adalah tanya-tanya sama, kan kebetulan kan gue ada kadang ngomong sama NMM kan, sama Cascute. Adalah gimana tuh bang, maksudnya gimana? Desi langsung ngomong kayak, enggak lah, yang namanya kita kalah tuh nggak ada excuse. Mau orang bilang kita lagi bereksperimen, lagi apa, pasti kayaknya mereka tuh, asumsi gue nih ya, gue nggak mau kan lagi publik nih, gue nggak mau kayak mengatasnamakan orang. Tapi asumsi gue sih mereka emang beneran ada eksperimen dikit. Tapi eksperimennya tuh nggak segila sampai kayak mereka tuh nggak ngerasa bisa menang. Ngerti nggak? Mereka bereksperimen dikit tapi dengan niat kayak mungkin lebih nggak konsisten tapi masih bisa bakal menang gitu loh. Dan kayaknya mereka emang nggak berencana buat kalah juga. Dan kayaknya pas kalah pun rasanya kayak wah kacau gitu loh. Ini nggak boleh, harus improve lagi juga. Di satu sisi kayak bagus lah ya, mereka tuh kayak kalah sekarang, jangan sampai ya menang-menang, wih rata terus sampai ujung, terus di playoff atau rungkat gitu kan. Jadi bagusnya kalah sekarang, kayaknya masih oke-oke aja. Dan langsung aja hari berikutnya kan langsung orang mempertanyakan tuh, wah kalah sama EVOS pasti kena mental nih. Besoknya lawan Geek Fam lagi, pasti ada pressure lagi gitu kan. Namanya kan dulu mereka Kingslayer, ini bisa parah banget. Tapi ternyata kan menang, dan menurut gue menangnya cukup meyakinkan juga ya. Jadi menurut gue aman-aman aja sih, tapi emang ya sangat disayangkan lah. Itu kayaknya satu hari itu semua orang pada mind blown semua Mind sih. blown. Iya. Kayak Ya tapi cukup bener-bener mengejutkan. bagus sih. Gue juga gak nyangka sih, Be. Karena bener ya, yang tadi Arasi sempat bilang kalau misalnya ini eksperimen, cuman eksperimen yang masih dalam tanda kutip juga mereka masih ngejar menang ya. Ini gue mau nambahin dikit aja. Tapi memang dibuktikan dengan kemenangan RRQ lawan Geek Farm di hari esok, dimana Geek Farm juga lagi dalam tren positif. Mereka abis menang 2-0 juga terakhir matchnya lawan Dewa United kan. Jadi ya dibuktikan bahwa emang itu benar-benar nyoba banget. Contohnya yang saya lihat di pick, Alice muncul juga, Skylar, dan Joy kalau nggak salah juga debut dari Susujin ya harusnya ya, Joy. Game 3 kalau nggak salah ya. Iya di game 3 tuh debut dari Ada Susujin Joy, bukan? iya. Maksudnya pertama kali dipakai nggak di hari Sabtu kemarin tuh? Buat Joy sih Sama iya, Susujin untuk kayaknya Mosley. Iya, untuk Mosley. Bahkan sampai Kairi pakai juga buat Joy. Tapi ya mungkin sekaligus menutup buat
pembahasan EVOS walaupun mereka menang, kayaknya emang selalu ada buff sendiri nggak sih buat EVOS kalau lawan RRQ only ya? Kalau lawan RRQ only gitu loh, kayak ada buff tambahan. Mungkin buat gua pribadi sebagai penutup, kalau emang selalu ada buff tambahan pas lawan RRQ, kenapa nggak menganggap semua tim itu adalah RRQ gitu loh, biar dapat buff terus. Itu aja Nah, kali ya buat EVOS. tapi gini Be, kalau gue sih selalu, kita di meja Inggris selalu ngomong kalau namanya Classic Derby, kalau emang EVOS dan RRQ, mereka berdua sama-sama ada buff gitu loh. Makanya lagi serungkat apapun juga, matchnya bakal sengit. Hmm. Kalau emang yang kalah pas season lalu juga pas RRQ kan lagi parah-parahnya tuh. Omongnya sama gitu, kayak oh lawan EVOS tuh beda RRQ, ada pride sendiri lah, ada apa sih? Ada faktor lain lah yang bikin mereka tuh bakal lebih sengit lagi. Yang kita selalu ngomongin di meja Inggris, itu tuh season berapa ya Bek kemarin? Yang EVOS tuh selalu kalah duluan kayak di playoff tuh kalah 2 game, terus langsung di reverse sweep terus. Ya, season Jadi 13. kayak 3-2 3-2. Ya kita selalu dari situ ngomong kayak match point EVOS kita panggilnya. Jadi tau gak lo, ada meme buat kayak di dunia boxing, dunia UFC. Maksudnya ada orang-orang tuh yang di kondisi yang spesifik tuh jadi dewa banget loh. Kita panggilnya kayak mythical fighter Ultraman, gitu. Ultraman. Sebagai bercandaan, ngerti gak sih? Ya, Maksudnya ya. kayak contoh ibaratnya kayak ya KB tanggal tua gitu loh, ngerti gak sih? Kayak julukan lucu gitu. Maksudnya gitu loh. Ya, Nah, kita ya, selalu ya, bilang kayak paham. iya, match point EVOS. EVOS kalau lagi mepet, lagi beneran wah punggungnya tuh udah terpojok begitu tuh biasa kadang-kadang bakal tahu-tahu jago gitu. Jadi kemarin pas hari itu kita mainin banget sih. Wah, match point EVOS ini. EVOS yang terpojok tuh pasti jago banget. Wah. Sebenarnya pas lawan tim Liquid ID juga mereka ya muncul sih power itu ya. Cuma pertanyaan gue selanjutnya adalah apakah power itu juga dimiliki sama Rebellion di urutan yang ke-8? Waduh. Karena ya dipikir-pikir kalau kita ngeliat Rebellion kemarin, mereka habis ngebungkam Fnatic Onyx, juara bertahan loh, dibikin 2-0. Tapi besokannya ketemu sama Bigetronnya kayaknya emang mode lagi izin serius ya. Tapi gue nggak langsung fokus ke Bigetronnya, gue fokus ke Rebellionnya. Ada Lord, wave jalan, tapi mereka milih kontes Lord, bukan nge-clear minion dan defense. Decision late game dari Rebellion itu selalu menjadi pertanyaan dari berbagai macam sudut pandang, termasuk juga gue pribadi yang waktu di hari Minggu bertugas sama Pulung waktu itu juga kan. Apakah memang masalahnya di decision late game mereka yang selalu membuat mereka berada dalam kerugian? Kalau emang misalkan kita ngomongin late game decisionnya mereka tidak baik, kenapa mereka tidak mencoba untuk memperbaiki early gamenya dulu? Biar mereka nggak ketemu nih sama late game kayak begini nih yang ngebuat decision tuh satu kali ke pick off bisa rugi buat Rebellion. Atau kalian punya opini lain buat Rebellion mungkin dari mistake yang pernah mereka buat? Rebellion tuh yang hilang kalau gue lihat adalah early gamenya. Beberapa season belakang kan Rebellion early game kuat banget ya. Mereka yang berantem mulu, point kill di awal dapat mulu. Mereka kan sering keceleknya yang tahu-tahu kayak lupa ingatan, semuanya kayak panic attack, semuanya kan itu di area mid ya. Tapi early-nya mereka selalu menang, dan yang gua notice adalah mereka selalu memberikan hero-hero power lawan, yang penting mereka juga dapat hero nyamannya mereka. Itu kan dari dulu Rebellion. Tapi sekarang kayak itu tuh yang hilang semua loh. Kenapa weh? Apa yang ini entah dari draftnya apa gimana? Kagak ngerti gue ngeliat Rebellion tuh hilang semua aja udah. Semuanya hilang, kagak ada yang tersisa aja dia, Cok. Bahkan kalau dilihat dari data ya, Rebellion adalah tim yang waktu Zask di nerf dia masih bawa Zask loh, Radit. Bener sih. Dan sebenarnya kalau gua ngeliat dari Rebellion ya, mungkin tadi Pulung sempat bahas hilang banget gitu. Sebenarnya kalau dari segi pilar kita ngebahasnya, Rebellion kan nggak kehilangan pilar-pilarnya banget nih. Masih ada Swallow, masih ada Audi juga. Gameplaynya yang meskipun hilang. Iya gameplaynya yang hilang. Apakah ini ada hubungannya dengan coachnya juga nih yang udah digantikan, dimana Chico kan selama ini juga ngebuat RBL menjadi salah satu tim yang bisa bisa dibilang ya tim yang cukup ngegigit lah untuk di season sebelumnya gitu. Nggak jarang juga kita lihat Rebellion berhasil masuk playoff dan ya itu semuanya dibawakan pada saat masanya masanya coach Chico di RBL gitu. Dan sekarang dengan transisi dari coach yang baru ini emang apakah seberpengaruh itu? Itu yang pertama sih. Tapi jujur ya, kalau gue ngeliat dari Rebellion sendiri, sebenarnya untuk mereka ini match kemarin pas ketemu Onyx itu sebenarnya bisa jadi titik balik mereka juga buat bounce back. Karena dari segi poin Rebellion beda sama EVOS yang udah dipastikan gak lolos playoff gitu. Mereka masih punya harapan loh dari sisa match mereka di 4 match lagi. Kalau mereka mengeksekusinya itu dengan sangat baik, mereka masih ada kemungkinan bisa lolos playoff
dan ngebuat tim-tim lainnya nih, Alter Ego, Dewa, bahkan Onyx itu bisa aja menggantikan posisi mereka di tim yang lolos playoff gitu ya. Kalau kita ngebahas sisa match mereka ketemu sama Dewa. Dewa juga dalam kondisi yang lebih kurang baik di leg kedua ini juga mereka masih belum dapatkan tren positifnya nih. Jadi harusnya match Dewa RBL tuh bisa jadi match penentu juga untuk siapa yang bisa ngegeser peringkat 6 atau peringkat 7-nya ini. Dan ya sisa 3 matchnya lagi ketemu sama EVOS, ketemu sama Geek Farm dan juga RRQ. Mungkin kalau RRQ oke lah ya. Hilangin 1 poinnya buat RRQ, tapi 5-11, 5 kali menang 11 kali kalah, itu masih ada chance buat bisa lolos playoff asalkan ya tim lainnya down perform gitu dari Alter Ego sama Dewa yang sekarang masih sama-sama 5 kali menang aja nih. Jadi kalau menurut gue harus benar-benar ngegas lagi, mereka belum hilang kesempatan buat masuk playoff, chance mereka masih ada di 4 match sisanya, jadi harus bisa improve lagi. Kesalahan-kesalahan yang kemarin ada, ya oke lah kalau on Bigetron nggak terlalu bagus karena ya kita lihat juga Bigetron lagi on fire banget, tapi gue harap sih Rebellion bisa nih untuk ngasih perubahan, warna baru lagi, mengingat dengan mental boost mereka ngelawan Onyx harusnya bisa sih ada sesuatu yang berubah di minggu 8 sama minggu 9 nanti. Ya, karena syarat untuk lolos ke babak playoff nih Arashi, kalau yang gua hitung kemarin ya, mereka kalau bisa menang di sisa match yang ada itu finishnya 6-10 dan berharap Alter Ego sama Dewa lose streak, karena kalau Alter Ego sama Dewa lose streak mereka finishnya 5-11. Jadi mereka menang dari match point itu udah absolut lah menangnya. Ya Rebellion ya, menurut gue sih emang ya mereka bisa berani bawain Zas, masih kayak faktornya banyak banget ya. Karena kalau dibilang emang mereka tuh kayaknya beda cara main ya, menurut gue coach tuh emang sepengaruh itu loh. Namanya lu ganti coach, itu bakal ganti arahan buat satu timnya gitu. Dan RRQ aja gitu kan, dapat case cute yang kita emang tahu coach yang udah bagus, buktinya emang menang award kan season lalu best coaching staff di Bigetron. Ya maksudnya kelihatan banget loh, emang mau dibilang RRQ, oh player barunya berbakat semua. Oke, fair gitu kan. Tapi kalau coachnya tuh nggak bagus juga, menurut gua nggak bakal secepat itu. Karena kita aja pas lagi, gua aja ya sebagai orang yang fans RRQ tuh nggak sepede itu loh sama case cute. Dalam arti kayak gua ngerasa paling nggak masih perlu waktu lah. Kalau mereka bakal kelihatan bagus banget, itu pasti bakal kayak di pertengahan season, kalau nggak mungkin di season berikutnya gitu kan. Bikinnya sih begitu. Tapi ternyata kan dari awal langsung bagus gitu. Jadi kalau mereka ganti dari Chico ke Far, menurut gue tuh emang pasti bakal ada ngaruhnya dikit. Nah Transisi terus gitu ya. pasti. Dan tambah lagi mereka kan sekarang udah nggak pakai Audi CS kan. Dan Ya. menurut gue hal yang bikin mereka tuh beda banget. Hal yang bikin mereka tuh jadi kuat banget di early game justru emang ya Audi CS kan. Dari dulu yang kayaknya kita selalu ngomongin, wah bagus banget tuh early game-nya tuh pick off style-nya tuh menangin banget lah buat Rebellion. Menurut gua tuh dari Audi gitu kan. Nah, dari kemarin mereka tuh udah mulai kalah terus ganti Audi. Ya menurut gua nggak heran gitu loh kalau mereka tuh playstyle jadi berubah. Karena emang alat utama mereka di early game buat bikin play, buat cari pick off, buat cari keunggulan, gold advantage itu ya Audinya dan mereka udah nggak dipakai gitu. Jadi kayaknya mereka sekarang mainnya lebih ke arah late game, lebih bawa ke arah team fight. Dan kemarin kita ngeliat ya kayak lu bilang dia Swale masih bawa Zas. Sebenarnya kalau dilihat dari statnya dari change-nya tuh sebenarnya nggak nerf banget ya, Be. Menurut tuh gimana sih? Dia kan base damage-nya dikurangin, tapi scaling magic-nya ada yang dinaikin kan? Scaling magicnya sama dia sebenarnya bukan di skill satunya kan, yang di nerf skill satunya kan. Power dia kan di skill duanya. Tapi ya kalau lu lihat dari apa ya, power dia dibandingkan dengan match lain yang sekarang, dia jatuhnya single target. Menurut gue pribadi, Mind Eater emang sakit kan, skill 2-nya emang sakit dan itu senjata utamanya. Tapi karena dia single target, makanya mungkin itu jadi opsi keberapa lah setelah beberapa hero yang sekarang lagi laris gitu. Gue menurut kita kemarin kayak ya dibilangnya di patch kan nerf, tapi kan dia base damage doang, tapi scalingnya tuh ada yang tambah-tambahin loh ke tankiness, nightmare spawn-nya dan lain-lain. Jadi sebenarnya nggak jelek-jelek banget. Tapi emang lu bilang, kayaknya sekarang karena semua tim tuh transisi ke lebih ke team fight, lebih ke cari momen besar di objektif netral. Hero-hero yang lebih gede kayak yang AoE gitu loh, kayak Aurora, itu tuh lebih kelihatan berpengaruh lah menurut gua. Dan lagian kecuali lu beneran menang banget dan mau ngedive begitu, emang Zas kayaknya nggak seperlu itu ya. Jadi menurut gua Rebellion tuh mainnya bagus-bagus aja. Tapi menurut gua kalau emang lu mau highlight satu match itu lawan Onyx, menurut gue malah pertanyaan gue lebih ke Onyx, bukan ke Rebellion ya. Karena Rebellion pasti ada momennya kan. Wah, ada Cars yang step up banget. Gatot EXP akhirnya ada menang gitu kan. Guys. Itu mabar VIP sama Cars berapa ya? Sekali main. Gak tahu deh. Di only one ya yang kayaknya benar-benar mendapatkan spotlight, mendapatkan highlight juga.
Itu full kayaknya di Cars kayaknya kalau dipikir-pikir sih. Ya. Ya mungkin nextnya Rebellion bisa ajak main Cars juga ya untuk bisa maksimalin gimana potensi dia juga kali ya. Buat Karena Rebellion kita selalu tuh. ngomong sih, emang Karsu dari dulu kan emang mainnya masih bagus banget. Dari dulu dia emang agresif, bisa playmaking. Tapi mereka mainnya oke, tapi ya kan mungkin kita bahas lagi pasti segmennya Onyx ya, Be. Tapi emang menurutku banyak banget blunder dari sisi Fnatic Onyx-nya loh. Hmm. Dan ya Rebellion menurut gua tuh kalau emang dikasih gold, dikasih momen begitu, dari dulu emang bisa aja main agresif. Namanya mereka juga pro player ya, dibanding kita pasti mereka lebih jago, lebih ada apa ya, mekanik, agresivitas. Biasa tuh mereka tuh kalau kita bilang kalah di mid game, kalah di late game, itu tuh momen dimana decision making ya kan sama game plan jadi lebih penting. Jadi menurut gua justru kalau emang mereka tuh musuhnya tuh nggak ada cara yang bagus buat kayak ngalahin mereka dari segi game plan atau dari segi makro, ya Rebellion emang bisa-bisa aja menang kalau dari segi quote unquote mekanik gitu. Karena Riotanya aja kalau dapat Bene contohnya gitu kan, kita lihat kemarin bisa ngangkat banget gitu kan. Kalau dari segi mekanik ya, dari segi mikro gitu. Oke. Buat Rebellion dan tadi ada sempat singgung Onyx, sabar dulu ya buat Onyx ya karena Onyx ada di urutan Iya yang kelima. makanya. Kita ke urutan yang ketujuh ada Dewa. Dewa ini chance-nya gede banget sebenarnya buat lolos ke Ya. babak playoff dan dia bahkan bisa menutup kesempatan untuk Altrigo melaju ke babak playoff karena Altrigo lumayan berat juga nih lawannya. Dan Dewa itu ada satu match di mana mereka nanti akan ketemu sama Rebellion. Tapi seperti yang kita tahu Rebellion pintar untuk manfaatin advantage. Sementara Dewa ini lagi kayak kelihatan nggak stabil gitu loh. Game yang mereka mainkan waktu ketemu sama Geekfa mereka kalah 2-0. Dan memang waktu ketemu sama Alter Ego menang 2-0 nih. Yang membuat kenapa gue yakin banget kalau Dewa tuh bisa ngegeser Alter Ego sebenarnya. Mereka tuh lebih gede chance-nya untuk ke babak playoff. Tapi di satu sisi, apakah dengan gameplay yang sekarang menurut kalian Dewa mampu nih untuk melaju ke babak playoff? Gue yakin optimis bisa sih kalau Dewa ya. Wih, optimis. Om Gadun. Ini orang. Pakai jurus, kalian pakai jurus. Apa lu yang ngebuat lu yakin mid lane roamernya? Gue selalu suka rookie. Hmm. Gue selalu suka. Mueza bagus cok mainnya cok. Mueza juga. Walaupun masih ada missnya ya, tapi mainnya udah bagus gitu loh. Mainnya udah bagus. Serius. Jadi ya, gue akan selalu nge-support rookie. Semua rookie dah, mau rookie yang di peringkat 9 kah, mau yang di mana kah, 8 kah, gue support semuanya. Tapi ya ayo gitu kembangin lagi konsistensi gitu loh. Kalau dari Dewa ya, Dewa kenapa gue optimis? Gara-gara Ray peningkatannya gila sih cok. Sama mereka percaya sama god laner barunya Azura ini udah. Kalau dulu kan kayak ibaratnya Dewa masih percaya dengan player-player lamanya kan kelihatan kan kayak mereka mainin Watt. Gue nggak ada masalah sama Watt apa gimana, mereka masih percaya sama Watt, mereka masih percaya sama Drian. Tapi lama kelamaan kayak talenta baru ternyata punya menu yang lain juga yang bisa disajiin. Missnya masih ada. Tinggal ke depannya gimana konsistensinya ya. Dan juga coach Erpang yang sekarang siapa namanya? Berlin ya? Belin. Berlin lagi maaf Berlin ya. Berlin kan pernah ngebawa Geek sampai sejauh itu ya. Harusnya ini bisa juga. Oke, kalau gua ngelihatnya Dewa ya, Be. Sebenarnya ini ada hubungannya sama Mipo minggu kemarin, gue sempat ngebahas juga di mana Dewa sama AE ini dua tim yang masih memperebutkan slot playoff karena harusnya 5 di atas Dewa AE itu udah aman playoff dan 2 di bawah Dewa AE udah pasti nggak lolos playoff gitu kan. Gue udah ngebahas dari minggu lalu nih. Meskipun ya masih ada chance gitu buat RBL juga masih bisa lolos playoff, tapi ya kecil banget sebenarnya harapan itu ada. Buat Dewa, sebenarnya match Dewa AE di hari Sabtu kemarin itu sebagai penentu juga untuk siapa yang bisa masuk babak playoff. Karena lagi-lagi gue bahas sisa match AE ini sisanya lawan monster semua, lagi tim bakal ngelawan tim yang lagi dalam tren bantai-bantai banget nih, entah itu RRQ, entah itu Bigetron, Liquid dan juga Fnatic Onyx. Meskipun Fnatic Onyx lagi dalam tren 0-2 nih ya, entah kenapa, ntar kita bahas di Onyx. Tapi ya lagi-lagi match antara Dewa sama AE itu adalah match penentu untuk siapa yang masuk babak playoff. Ini yang udah bakal kita saksikan juga. Mengingat tadi sempat dibahas sama KB, mereka ketemu sisa matchnya mungkin yang bisa mereka ada persentase menang besar itu ketemu sama Rebellion. Tapi ya mereka juga masih bakal ketemu sama tim-tim lain nih. Ketemu sama RRQ, ketemu sama
Onyx juga gitu ya, yang siapa tahu aja bisa dapat poin-poin tambahan. Tapi menurut gua yang tadi sempat dibahas sama Pulung, Azura sama Watt, lagi-lagi Mipo kemarin gue udah bahas bahwa dua player ini bagus dua-duanya. Gue nggak bilang Watt juga underperform karena gue Ya. sempat mention Watt ini minggu awal bahkan bisa dibilang player paling konsisten yang paling bisa perform dari season pertama MPL gitu. Soalnya dia bagus banget, sempat ada momen-momen bagus banget. Tapi ternyata Azura ya ngasih warna baru dan membuat itu fit in banget. Lagi-lagi Monster Maker dari Geek Farm terbukti berhasil karena Ray juga semakin masuk ke minggu-minggu akhir semakin bisa bebas banget mainnya. Meskipun win rate dari Hayabusa ini nggak terlalu bagus di MPL, tapi dia masih bisa bawain dengan sebegitu indahnya, terutama pas lawan Alter Ego. Dan ya Dewa ini kayaknya tim ke-6 sih menurut gue yang bisa masuk close playoff sih. Gimana Resi Dewa? Menarik sih ya. Menurut gue Dewa sih oke. Dan gue suka banget dari Dewa ya. Yang gue suka banget tuh nggak ada kita lihat Dewa. Banyak tim ya, apalagi yang lagi struggling. Wah, semua orang tuh kayaknya tim ini underperform. Satu orang kayaknya yang masih kelihatan lebih oke. Ngerti nggak sih? Satu orang tuh bakal mencolok gitu. Tapi menurut gue buat Dewa tuh satu tim mainnya kompak bareng-bareng. Nggak ada satu player yang lu bisa bilang kayak beneran, wah ini orang kalau bagi bagus, Dewa bagus, kalau lagi jelek, Dewa jelek. Gitu loh. Dan itu kok agak kontras ya. Karena dulu-dulu orang selalu bilang begitu soal Watt, ya kan? Kalau Watt tuh lagi mainnya bagus, ngangkat banget, wah Dewa bisa menang banget. Terus kalau dia Wattnya lagi kena shutdown, di geng terus, wah kacau gitu. Nah gue suka sekarang Dewa tuh mainnya lebih, kayaknya lebih tim gitu kan. Nggak ada individu, semua soal tim. Dan bahkan kadang-kadang pas lagi voting ya, kalau gue sendiri kalau lagi voting player of the match gitu, gue suka agak bingung kalau lagi matchnya Dewa. Karena menurut gue mereka semua tuh nggak ada yang terlalu mencolok. Dan orang bakal bilang kayak, wah berarti jelek dong. Ya enggak, berarti mereka semua tuh sama rata gitu loh, cara mainnya gitu kan. Nah menurut gue emang beberapa momen tuh pasti perlu lah satu orang mungkin step up bikin play gitu. Tapi di sisi lain menurut gue karena mereka di posisi yang agak stabil, yang lagi masih coba improve, masih banyak rookie, masih baru, menurut gue mindset begitu tuh udah oke banget. Karena menurut gue lu main jago sendiri, lu bisa main rank, main apa tuh bisa latih main jago sendiri. Tapi kalau lu main kompak sebagai tim, itu menurut gue lebih susah dibentuk gitu. Jadi dari situ menurut gue Dewa tuh udah ada potensi. Tapi emang menurut gue eh, kayaknya lebih ke asal mereka tuh ngasah lagi di draft sama di game plan deh. Karena kita ngeliat kalau di Line of Dawn, kalau mereka tuh dapat game plan yang bagus, yang masuk akal, kayaknya eksekusinya bagus-bagus aja gitu. Tapi kalau mereka tuh kayak kalau lawan tim yang kayak draft tuh cerdik, yang licik gitu ya, yang bisa kayak ngebait, pakai flex pick buat kayak bikin lu pusing gitu. Kadang-kadang adalah momen dimana kita di meja Inggris tuh pas picknya keluar buat Dewa kita kayak loh kok jadi hero begitu. Kayaknya kemakan dari overthinking dari draft ya. Nah kalau mereka tuh bisa matengin dari draft sama game plan-nya. Dalam arti tuh early game itu mau gimana, mid game itu mau gimana, late game mau gimana. Kalau mereka tuh bisa matengin, kayaknya sekarang dengan tambahan Sorizo, dengan tambahan ya Ray, Mueza, apalagi dengan tambahan Sorizo sama Mueza ya, itu kayaknya combo itu. Kita dari dulu suka ngomong kan kalau Rom sama XP tuh emang ada tektokan banget tuh. Karena kalau emang Romnya tuh mau utility, XP-nya harus tebel banget dan sebaliknya ya. Jadi dengan Sorizo yang udah biasa main makro dan dengan Mueza yang kayaknya tuh gua ngerasa paling fleksibel dalam arti mau main agresif atau defensif, ya kan? Dia bisa main hero yang kayak Cho, kayak Gatot, dan main Gatotnya pun bisa ultinya secara agresif, bisa defensif juga gitu. Jadi kalau dia tektokannya sama Sorizo bagus, menurut gua mereka pergerakan di mid sampai late game itu bisa bagus juga gitu. Jadi kalau mereka matengin, menurut gua mereka ada potensi juga sih. Ya, kalau ngomongin Dewa sih kayaknya emang mereka lagi-lagi ya, gue setuju sih sama yang Arashi bilang soal timnya kompak. Sebenarnya Dewa berarti kayak udah punya resepnya, tinggal gimana cara menyajikannya aja kali ya, gimana cara mereka buat Iya. si chefnya ini memasak gitu loh. Dan Time sebelum managementnya ya. time management juga boleh lah tuh. Management boleh, iya. Nanti Cuma gue tips and trick juga. bakal start untuk tim selanjutnya. Sebenarnya gue pengen kasih ke Pulung ini di tim yang kelima ya, Fnatic Onyx. Tapi untuk tim yang keenam ini karena Alter Ego dan kita juga punya Alter Champs kebetulan. Jadi langsung saja. Udah gak ada high loss sepertinya di Nino. High lossnya di Owen. Tapi masih kalah 2-0 nih lawan Dewa. Dan kebetulan betul kayak yang Radit bilang tadi, Alter Ego kayaknya bakal ngelawan Monster di sisa matchnya. Kecuali mungkin Fnatic Onyx yang lagi nggak tahu kenapa, nggak tahu juga lagi tiba-tiba kalah 4 kali 2-0. Tapi lagi-lagi balik ke bahas Alter Ego. Individu yang kayaknya kuat pun kayaknya masih belum cukup deh, Dit.
buat bikin alter ego ini berada dalam keadaan yang tanda kutip aman ya. Walaupun syarat untuk mereka lolos ke babak playoff ya maksimal banget menang 4 kali, ya minimal banget menang 3 kali atau 2 kali lah, tapi dengan syarat juga tapi. Oke. Sebenarnya gue pengen nanya sih. Ini tim apaan sih? Bener-bener, Cok. Kayak nggak niat banget pada baca patch apa enggak sih ini coaching staffnya? Masa iya cuma satu match doang di minggu 7 nggak ada yang bisa baca patch di hari Kamis kemarin. Itu game pertama 3 hero yang di nerf dipakai semua. Lagi-lagi alter ego ya, King AE doang ya. Di mana tim lain kayak Geek Farm, RRQ, Liquid, semua tuh pada punya satu hero yang kira-kira satu atau lebih dari satu hero yang ditakutin sampai direspek sama lawan. Ini cuman tim AE doang, Jir, yang selalu ngebuang satu ban atau satu picknya buat high loss. Kenapa ini King AE ini? Bener-bener kayak pecinta kuda gitu loh mereka. Gue nggak ngerti nih ya. Maksudnya apa mau jadi komunitas pecinta kuda, gue juga bingung gitu ya. Ini kalau nggak diambil, di ban. Padahal ya di game yang pertama gue udah ngeliat nih 3 hero yang mereka ambil. Amankan pertama itu high loss yang pertama. Lagi-lagi nih ya, gue udah high loss nih. Udah pasti kalah duluan nih gamenya nih. Pas pick pertama gue udah mikir kayak gitu. Karena gue mikirnya bakal taruh ke Nino. Ternyata ke Owen. Sama aja ternyata nggak berguna juga dipakai sama Owen ya. Cuman jalan-jalan doang, dipukulin doang. Mungkin kalau di mic checknya kita denger dia, ini gue udah benjut doang nih tapi nggak ada yang bahas. Nah emang iya dia benjut sendiri karena nggak ada yang bisa backup juga, nggak ngerti juga jalannya gamenya gimana gitu ya. Oke, emang Nino pakai Terizla, hero yang sempat gue bahas juga. Nino bagus banget pakai momen-momen hero, contohnya kayak Terizla, Ruby segala macam gitu lah ya. Tapi Terizla juga dapat nerf B. Yang kita tahu sendiri early gamenya nggak terlalu power. Sekarang dengan damage reduction yang dikurangin, clear minion juga agak sedikit diperlambat gitu ya. Atau lagi damage dari revenge strike, execution strike juga dikurangin gitu kan. Dan juga Roger yang diambil. Roger yang diambil ini juga mendapatkan nerf yang menurut gue oke lah emang dari segi hybrid defense ya. Tapi secara nggak langsung kan nggak sepower dari patch sebelumnya gitu kan. Dan entah kenapa itu dibawain semuanya. Dimana dari Dewa United yang tadi dibahas sama Arashi nih. Emang kalau Dewa ketemu sama tim lawan yang draftnya bisa ngeco, itu mereka kayak kelihatan bingung. Kalau ketemu sama King A ini nggak ada bingung-bingung ya, makanya mereka lancar banget 2-0 gitu. Orang draftnya gitu-gitu mulu, kebaca banget. Nggak perlu mikir panjang juga, kayaknya udah bisa menang itu game kemarin ya. Jadi Dit yang belum berguna hero-nya apa playernya? Kayaknya semuanya belum berguna sih kemarin nih. Nail kasihan lagi-lagi, Nail lagi yang gue liatin dari kemarin mainnya nih. Selain Nail masih agak bingung semuanya yang mainnya gimana ya. Sabar, alter cam curhat cok. Sabar. Kayak masih nggak niat di minggu 7. Cuma satu match be masalahnya be. Kalau banyak match sih oke lah. Ini satu match. Ada jeda hari Jumat buat belajar, masih pada nggak belajar, bener-bener nggak ngerti masalahnya gini. Iya ya, mereka main hari kedua ya. Hari kedua loh, bukan hari pertama. Ada jeda sehari. Dan ya mereka cuma satu match doang. Dan masalah satu match ini, match penentu mereka lolos apa enggak ke babak playoff. Boro-boro M6 ini yang dibahas. Sabar. Playoff juga kagak cukup nggak sih? Tenang. Cukup ya. Tenang. Gue udah overkill pamit undur diri sampai. Belum. Masih ada 5 tim, Pak. Masih ada 5 tim. Sabar. Ya, Arasi dulu mungkin biar Pulung langsung penutupan aja. Bentar dulu nih ada tim yang bertamu ke gua. Apa tuh? Gua anterin pulang dulu ya. Wah. Bener pas. Arasi dulu mungkin buat alter ego. Oke. Kucing, Cok. Kaget gue. Gak ada. Ya, menurut gua alter ego, kayaknya gua ada banyak hal yang gue setuju sama Radit lah. Dari draftnya kita malah mengharapkan ada Coach Aldo kan nih ya, sang arsitek. Yang dari dulu tuh draftnya yang aneh-aneh, yang gila-gila, yang licik-licik. Yang paling suka kalau ada patch note baru gitu. Lah kemarin pas keluarnya tuh patch hero-hero yang lagi di nerf gitu, kita semua kayak loh. Ini beneran nih, ini emang ada main gamenya, ada rencana tersendirinya atau emang default aja begitu loh. Dan kita juga mikir-mikir apa sih kemungkinan faktornya. Apa mungkin dia ngetes gitu kan Hylos sama Terizla. Hylos kan di nerf late game-nya kan, scalingnya tuh. Max HP-nya kan nambahnya ke late game gimana. Terizla kayak yang Red bilang tuh di nerf early game-nya. Karena pengurangan damage di pasifnya, Body of Smith tuh kurang lebih turun 10% ya di early game. Tapi sampai ke late game lebih kuat gitu. Apakah niatnya tuh kayak oke kita pakai Hylos di early game, terus late game-nya baru kita pakai Terizla gitu kan. Tapi emang kelihatan banget kalau mereka tuh nggak dapet kayak hero-hero yang bisa nge-TB banget. Itu tuh kayaknya kurang banget loh alter ego. Dari dulu pas makanya kayaknya mereka tuh pentingin banget Hylos.
Karena secara otomatis kalau mereka punya hero kayak Hylos yang tebel banget, yang bisa maju ke depan, mereka tuh lebih rapi dalam buka map, lebih rapi dalam mulai fight karena front line-nya tuh solid banget loh. Jadi backline-nya tuh mau gimana aja tuh lebih bebas menurut gua. Tapi emang menurut ya sejauh ini kurang bagus aja sih. Dan seperti yang Raditya bilang juga, nggak kayak Dewa, kerasa banget di Alter Ego tuh kayak, wah kalau Nile tuh lagi bagus, lagi dapat momen, lagi apa, wah oke semua everything jalan lancar gitu loh. Tapi sekarang Nile-nya lagi ke shutdown, kita kalau nyari-nyari ke samping-sampingnya gitu kan, ke lane lainnya kayak siapa nih yang bisa anggaplah semua waktu dari musuh nih, semua space, waktu, rotasi dikerahin buat berhentiin Nile gitu. Teorinya kan yang lain tuh bakal lebih bebas gitu kan. Iya. Jadi harusnya mereka itu yang bakal kelihatan lebih bersinar gitu. Tapi di Alter Ego sejauh ini sih belum kelihatan. Kalaupun kelihatan dikit gitu, paling kan ada Nino ya yang lebih senior, ada paling nggak bisa bikin momen. Tapi balik lagi kalau dia cuma bikin momen tapi yang lain tuh nggak bisa step up buat bantu follow up ke momennya, sama aja bohong gitu. Jadi kemarin dengan mereka tuh pick hero-hero kayak gitu, dan kayaknya eksekusinya juga kayaknya nggak, wah katanya nggak matang banget ya. Banyak banget momen di mana satu orang maju, yang lain kabur gitu kan, malah ketinggalan sendiri. Dan itu kayaknya dari dulu sesuatu yang sering kejadian sama Alter Ego sih ya. Awal-awalnya juga, ingat gak lo, di awal-awal season tuh Nino adalah maju pakai Hylos, emang tanky, nggak mati-mati. Tapi ketinggalan sendiri gitu loh. Timnya jauh di belakang, akhirnya dia survive lama, tapi akhirnya mati juga gitu kan. Kemarin tuh kayaknya kelihatan banget Owen juga jadi ngelakuin hal yang sama gitu. Jadi pertanyaan gue, apakah ini isu emang skill playernya, apa ini isu sinergi gitu. Karena kelihatan satu orang tuh mencolok banget, dan kelihatan banyak momen di mana kayak kalah apa sih, salah follow up, salah momen karena nggak follow up. Kayaknya biarpun orang suka ngekritik kayak, wah playernya juga emang cupu lah. Tapi apakah mungkin sinerginya itu menjadi hal yang lebih penting loh, karena lawan Dewa, tim yang nggak ada yang player yang, wih gila banget tuh, mekaniknya tinggi banget, menyaingi Keyboy, menyaingi Kairi gitu. Kita belum lihat kan orang ngomong seperti itu. Tapi dengan sinergi, dengan follow up yang pasti gitu, kelihatan paling nggak hasilnya lebih konsisten, lebih kelihatan daripada Alter Ego. Dari gue sih gitu ya. Tapi gue ngerti sih maksudnya Arasi kayak bukan dia tuh berharap bukan skill issue ya, tapi mungkin trust issue aja kali ya. Yes, yang Iya, jadi Enggak, mereka masalah. mempertahankan persona, Prof. Konsisten loh. Mereka lemah setelah patch. Ya ini apalagi? Aduh. Iya, kita kemarin juga ngomongin itu sih. Itu udah mulai dilupakan loh Lung, padahal Lung. Lah, Karena season season dari lalu nggak sih? no, dari season 12. kompetensi, Iya. brand image, personality, itu penting di dunia ini. Itu yang mereka selalu pertahankan. Setelah update patch kita lemah, sampai ke depan kita harus lemah. Jangan kuat. Blunder terus habis patch, hilangkan poin-poinmu. Apa itu MC? Apa itu playoff? OTW nemenin beda EVOS itu setiap season genap dari season 10, 12, 14. Tapi ini OTW 3 kali berturut-turut Lung masalahnya Lung. Ya, konsisten dong. Itu kuncinya, Prof. Kayaknya sesuai sih. Sesuai Solid, sama logonya sih. Kan ada 3 muka kan. Muka-muka nggak lolos playoff tuh 3-3-nya kayaknya. Ya. Konsisten adalah kunci ya buat Alter Ego. Tolong konsistennya tapi kalau bisa yang positif nih di sisa match Anda dikejar waktu. Dan kalau begitu udah buat Alter Ego ya. Alter Champ sudah mewakili. Arashi dan Papulung juga kayaknya udah cukup singkat ya. Udah cukup detail juga kalau buat Arashi. Sekarang baru kita ke Fnatic Onyx. Gua pengen openingnya di Pulung sebenarnya. Karena Pulung digadang-gadang kan Papulung anti Onyx. Tapi kayaknya bentar lagi Onyx bakal dapetin voting kalau misalkan Onyx ketemu sama tim-tim papan atas. Ya, Karena papan atas dia. Forfeit champion, teman-teman. Ya. Forfeit champion, kalah 4 kali 2-0. Dan kemarin gue sama Race Boy udah sempet ngitung kalau Fnatic Onyx emang ada chance untuk tidak lolos ke babak playoff kalau mereka finishnya yang pertama itu 6-10. AS sama Dewanya win streak. Itu akan membuat Fnatic Onyx ada di urutan yang ke-7. Dewa dan Alter Ego ada di urutan 5 dan 6. So, apa yang dibutuhin sama Fnatic Onyx biar mereka bisa keluar dari zona ini? Tetap mendoakan Alter Ego untuk konsisten seperti ini. Itulah yang harus dilakukan oleh Onyx. Karena kayaknya kalau mau berharap sama mereka sendiri itu kan wajib ya. Cuman mereka udah coba semua pasangannya, Prof. Mereka udah coba semua paketannya.
Tapi kok ya gini-gini aja gitu loh. Kemarin gue dinyanyiin Pak Pulung jadi Sonic. Di vote Pulung kok seneng, gue heran gitu loh orang. Tim kalau gue ngepredik lu jangan seneng, berarti ada apa-apanya. Ayo berbenah. Kalaupun emang nggak bisa berbenah di babak regular season, ya udah coba pertahankan dan berusaha ambil playoff. Di playoff baru buktiin lagi. Masih banyak yang emang berharap sama kalian. Dua pasangannya udah, Lutfi udah diturunin, Res udah naik. Sebelumnya yang main biasanya udah 2 paket. Ultras dari masing-masing udah saling serang juga lu pada. Mau apa lagi? Lagi drop, iya udah. Apa? Kalaupun lagi ego di dalam, ada ego yang tinggi diturunin. Kalaupun ada yang belum berani ngomong sekarang, nah lu berani. Kasih semua pendapat. Diuji sama seperti apa yang KB bilang dulu. Tim juga butuh kalah biar tahu nanti ke depannya harus apa. Tapi jangan kalah-kalah mulu. 2-0 4 kali. 4 kali. Aduh. Emang mau forfeit juga 2-0-nya? Hah? Ya, itulah Yas. Iya, Untuk gue tahu kalau tim lagi di atas, semua tim lain pasti tertuju matanya ke situ kan. Nah, di saat tim lain udah berhasil untuk menemukan formulanya, lu jangan sampai stagnan gitu loh. Ya kayak gini akibatnya, cok. Oke lah, kalau gitu next yang paling sering nih ada derby-derbyan juga Rasi. Ada opini mungkin buat fanatik Onyx? Waduh, gue ngerasa Onyx kayak aneh banget loh, karena kan awal-awal tuh orang bilang kayak teknisnya nih. iya, dengan pergantian dengan Res itu, wah kayaknya Lutfi emang nggak cocok banget. Kayaknya tuh dia tuh nggak enable ya. Itu tuh kayaknya Lutfi tuh pengen nge-carry sendiri, jadi yang lain jadi nggak bersinar. Oke, ganti Res tuh yang lebih bisa enable timnya gitu. Oke, tapi kemarin kita kalau lihat ya, kayak contoh selama ini yang kayaknya paling konsisten, yang selalu bikin play yang bisa diandalkan, menurut gua ya, itu Keyboy salah satu yang paling ada terus loh buat Fnatic Onyx. Namanya ada momen tuh pasti ada Keyboy buat Onyx gitu kan. Tapi kemarin lawannya kan Rebellion tuh. Maksudnya kita udah ngerasa nggak mungkin lah. Ambruk-ambruknya Onyx nggak mungkin lah kalau sama Rebellion. Ambruk-ambruknya Onyx. Tapi gila, ada beberapa momen yang Keyboy tuh bikin play nggak kena. Ada misplay banyak banget loh dari member-member Onyx. Dan bahkan kayak ada Gatot Kaca bisa nyuri Lord gitu. Iya kan? Kairi ke solo kill kan? sama Aether. Kairi ke solo, ya, lu bisa percaya nggak sih? Kayak kalau gue kasih tau lu kayak season lalu, iya loh, di kalah retri, di solo kill, misplay moment. Lu percaya nggak Onyx bisa begitu? Jadi gue sih personally nggak tahu kenapa ya. Tapi kalau dibilang, oh ini cuma masalah beda patch, masalah beda apa, menurut gue enggak sih. Pasti ada yang lebih karena kelihatan dari konsistensi in game-nya. Dan kalau kita ngomong konsistensi sinergi kan kita baru ngomong tuh buat Dewa lebih susah buat menjaga sinerginya kan, kekompakannya gitu, tektokannya gimana. Tapi ini dari segi individu aja kelihatan tuh ada banyak momen yang mereka nggak secara menyeluruh jadi jelek semua loh. Maksudnya wah langsung parah banget cara mainnya lah, early game-nya lah, semuanya mikronya juga. Tapi beberapa momen, apalagi momen yang genting banget, dimana biasanya tuh Onyx tuh kita selalu bilang berdarah dingin ya, nggak pernah panik, nggak pernah kayak kaget gitu. Kelihatan banget nih giliran mereka tuh di posisi dikagetkan atau di posisi yang kayaknya lagi susah, mulai banyak momen yang jadi miss gitu. Dan menurut gue itu tanda yang sangat membahayakan sih, karena itu salah satu hal yang bikin Onyx dari dulu jadi Onyx gitu loh. Identitas mereka tuh tim yang kayak lagi menang, lagi game yang panjang, yang lagi intens banget pun di mic checknya cuman kayak ya guys, ayo, oke, nice, kalem gitu. Tapi sekarang kelihatan banget malah sering kaget, sering misplay. Dan menurut gue ya kalau emang begitu ceritanya ya kelihatan mudah ya dari forfeit 0-2-nya ya kelihatan juga kan. Gue juga mikirnya nggak mungkin mereka kalah 0-2 berkali-kali, tapi beneran berkali-kali dan juga 0-2. Jadi emang keren banget, itu parah banget sih. Oke, kalau dari gue sebelum ngebahas Onyx-nya gue pengen cosplay dulu. Wih, cosplay apa nih? Apa ini kira-kira nih? Lembaran foto Gilang Putih jadi kocep karena dia nggak peduli mau kalah berapa kali pun dia masih nyanyi karaokean sama semua yang ada di live dia, menandakan bahwa Onyx masih baik-baik aja, nggak kenapa-kenapa, tenang aja kalau kata gue sih ya, dan feeling gue juga menyatakan demikian. Mungkin kalau yang gue lihat dari kekalahan Onyx
2-0 berkali-kali di 4 kali pertemuan mereka dengan berbeda-beda tim. Ini menandakan bahwa ya memang mereka masih coba sesuatu sih, kalau menurut gua sih ya. Karena mungkin juga ini yang disampaikan sama analis dari Onyx itu sendiri, ada Zetsuna yang kemarin bilang, mereka udah dari awal udah Oke. ngasih statement bahwa RRQ bantai atas, Onyx bantai bawah. Gua tahu emang ada kata-kata bantai nih ya, ada kata-kata keramat. Cuman apakah ini bantai yang positif atau bantai yang negatif nih? Kayaknya bantainya sih positif kalau gua tangkap dari semua coaching staffnya yang masih santai-santai aja ngelihat kekalahan Onyx 2-0 berkali-kali juga mereka nggak peduli, mereka masih benar-benar santai aja pembawaannya like usual gitu, kayak biasa aja coach Shep dan teman-temannya gitu ya. Meskipun gue masih nunggu tweet dari L tweet ya, cuman belum nge-tweet lagi nih, masih nunggu banget gue. Tapi bener-bener gue masih yakin banget ini Onyx kayak masih ada sesuatu yang kita belum tahu. Apakah itu mereka bakal perlihatkan nanti atau di minggu-minggu akhir-akhir ini. Cuman harusnya Onyx still Onyx, kita belum ngelihat mereka main di lower bracket. Mungkin ini adalah challenge buat mereka pengen nunjukin bahwa Onyx nggak cuma di upper kok kita bisa menang, dari lower juga kita bisa bantai-bantai gitu, bisa bakal menang juga di season sekarang. Atau kemungkinan kedua, ini apakah ada Mirkers ya, karena semenjak ada statement dari Mirko bilang kalau Onyx lagi yang juara, apakah ini masih sehat buat MPL Indonesia, dan ternyata malah sekarang ya terbukti bahwa Onyxnya langsung flop abis-abisan ke bawah. Dan ya mereka bahaya karena dalam tanda kutip memang gue udah bilang Alter Ego ini bisa Alter Ego tim ketiga yang nggak lolos playoff, tapi Onyx ada loh kemungkinan. Karena kalau sampai mereka 2 kali kalah dan di match minggu 9 mereka kalah sama Alter Ego ya. Bentar, minggu Onyx tuh Alter Ego Onyx Minggu itu berarti ke iya minggu 9 ya. iya. Dan kalau sampai mereka kalah sama Alter Ego di minggu 9, malah bisa jadi loh Onyx-nya kegeser sama Alter Ego. Jadi ya harus tetap aja nih satu menang dulu deh. Habis itu mereka mau kalah lagi ya nggak masalah gitu kalau mau nyoba sesuatu. Ya tapi kayaknya nggak mau juga sih kalau misalkan Fnatic Onyx kalah lagi. Betapa ironinya ya, tim yang cabangnya di Filipina ternyata mereka win streak gitu kan, masih unbeatable Onyx Filipinnya. Tapi Onyx ID lagi ya begitulah, bisa kalian lihat. Bahkan Eternak yang paling kaget tuh waktu di meja Inggris, kayak what in the world. Lu bisa ngeliat Kyrie kapan lagi gitu loh di solo kill sama Aether. Tapi kita berlanjut ke Geek Farm. Geek Farm, ada pertanyaan di komunitas kayak pada bingung juga kalau misalkan Geek Farm ini masih bisa nggak sih buat upper bracket? Sebenarnya masih bisa kalau dihitung secara hal-hal yang tidak memungkinkan. Kenapa gue bilang tidak memungkinkan? Karena kalau Geek Farm mau di upper bracket, mereka harus berharap RRQ, tim Liquid ID, Big Iron Alpha gak menang sama sekali, dan itu susahnya minta ampun. Wow. Tapi seenggaknya bisa dibilang dengan kemenangan 7 ini harusnya Geek Farm udah lumayan aman. Karena standarisasi dari 2 tim bawah, sekalipun mereka bisa full menang, mereka tuh finish di 6 poin dan 5 poin. Itu bahkan gak bisa menyusul Geek Farm. Tapi setidaknya menurut gue Geek Farm butuh 1 sampai dengan 2 kemenangan lagi untuk make sure kalau mereka bakal menuju ke playoff. Dan dengan kekalahan kemarin mungkin waktu lawan RRQ, tapi menang lawan Dewa, menang lawan tim yang tanda kutip kompak nih, seperti yang Arashi bilang tadi. Apa yang missing dari Geek Farm? Apakah mereka bermain terlalu terburu-buru? Apakah miskalkulasi membuat mereka mungkin jadi sedikit tanda kutip blunder waktu lawan RRQ? Dan apa yang harus dipersiapkan sebelum menuju ke minggu ke-8, minggu ke-9 yang tentunya akan memperebutkan tempat nih 3, 4, 5, 6. Karena kesan bisa dibilang saling bertemu nanti 3, 6, dan 4, 5-nya. Arashi dulu kali ya, karena dia abis menang Kingslayer. Geek Farm. Iya, kita kemarin malahan di meja Inggris kita bilang kan kayak, wah kita concern buat RRQ soalnya mereka kalah terus lawan Geek Farm. Terus abis ganti patch, biasa tuh Baloy kan kita panggilnya di Inggris tuh Big Brain Baloy kan, BBB. Baloyski yang otaknya besar tuh. Jadi kita mikirnya bakal banyak hero yang aneh-aneh gitu yang keluar dari Baloy, dari Geek Farm. Dan tambah lagi tuh sehari atau 2 hari sebelum itu match ya, gue sama Mirko tuh lagi main, terus kita benar dihajar abis-abisan sama Natalia Rome waktu itu. Tuh Mirko lagi main Assassin tuh kan. Jadi kita sempat nge-hype banget tuh, wah jangan-jangan bakal keluar lagi nih dari Baloyski. Ya menurut gue emang kayaknya dari dulu Geek Farm tuh paling kuat kalau emang Baloyski-nya tuh banyak senjata rahasia ya. Karena kita ngeliat juga tuh, dulu sampai pernah ada tim kan lawan Geek Farm tuh beneran full 5 ban buat Baloyski kan. Jadi emang dia penting. Dan emang dibandingin tim lain ya dia salah satu rumor yang beneran mencolok banget gitu dan paling fleksibel. Jadi menurut gue nggak cuman hero power Baloyski, tapi keunggulan dari draft juga loh. Kalau emang mereka bisa menggunakan pressure dari Baloyski,
untuk kayak maksa lawannya buat ngelepas hero-hero yang bagus. Menurut gue itu bisa jadi strategi yang bagus sih buat mereka tuh ke depannya mencari celah ya, mencari kesempatan buat menang. Tapi selain itu kalau mereka menurut gue tuh asal mereka tuh dapat hero yang bagus, hero yang cocok ya buat komposisi mereka di tangan Aboy. Menurut gue aman-aman aja sih. Kelihatan banget kayaknya mereka tuh yang apa ya? Kayak komponen inti dari tim mereka tuh kayaknya di mid sama di roam tuh. Kalau mid sama roamnya tuh lagi jalan banget. Menurut gue yang lain tuh oke-oke aja. Tapi menurut gue justru kalau itu dua sangat di pressure, kena shutdown begitu, kayaknya bakal langsung lebih susah lah buat Geek Fam. Dan mereka bakal cenderung tuh nunggu banget sampai late game, terus baru bikin momen besar gitu kan. Ya, ya, Jadi ya. menurut gue tuh itu kayak resep yang selama ini belum terlalu banyak keganti loh. Beberapa season ini tuh sebenarnya mirip-mirip aja. Jadi kayaknya kalau mereka tuh nggak cari hal baru, playstyle baru, game plan baru buat beneran ngagetin yang lain. Menurut gua tim-tim di papan atas sekarang tuh coaching staffnya, analisnya tuh udah paham banget sih. Udah pasti udah di level yang bisa ngerti lah ya cara buat cari kelemahan di Geekfam. Jadi gua ngarapin banget di match berikutnya ini mereka bakal ngeluarin hal-hal yang gila yang justru kita nggak bakal bisa lihat dari tim lain. Kalau Geek Farm kayaknya emang selalu ada apa ya? Ada kejutan lah kalau lagi lose condition. Malah kalau mereka lagi winning condition, biasanya gamenya one sided gitu loh. Ya nggak sih, Dit? Iya, sebenarnya kalau dari Geek Farm itu sendiri, jujur ya kalau gua ngeliat Geek Farm-nya sekarang di leg yang kedua, mereka jauh lebih menggebu-gebu sebenarnya. Cuman baik lagi kalau kita ngebahas match terakhir mereka ketemu sama RRQ, ini bener-bener one sided karena game 1 game 2 11 menit gamenya berjalan. Gak ada yang sampai 12 menit, gak ada yang sampai masuk ke late game. Semuanya bermain dengan sangat-sangat bagus banget dari RRQ dan membuat bahwa ya Geek Farm nggak nggak bisa kelihatan Geek Farm-nya gitu. Karena yang tadi sempat dimention juga sama Arashi ya kalau Geek Farm ya mereka punya draft yang dari Baloy hadir aja dia udah buat untung timnya loh. Karena Baloy udah pasti ngebuang minimal Hellcard udah pasti nggak ada gitu ya. Tapi ya dengan dia yang udah mulai nggak explore lagi hero-hero yang punya potensi berbahaya, ini ngebuat jadi kayak ya pas ketemu sama RRQ ya udah di outbrain duluan sama Cascade sama NMM. Kalau menurut gue dari segi draftingnya dia benar-benar ngebuat bahwa ya RRQ menang draft, menang gameplay, menang eksekusi semuanya dipegang sama RRQ banget. Tapi ya lagi-lagi ya, gue masih nanti-nantiin banget gimana Baloyski nanti bisa ngebuat tim ini menjadi tim yang benar-benar harus diperhitungkan dari segi draftingnya. Karena ya udah lama banget nggak ngelihat ada Natalia yang sempat muncul dan ngebuat menang jualan Onyx dan ya hero-hero lain lah pokoknya yang jarang kita tahu bisa dibawakan sebagai roamer tapi Baloy bisa mengasosiasikan dengan baik karena itu adalah poin plus dari draft mereka yang ngebuat tim lain itu nggak bakal bisa gampang menangin draftnya. Apalagi kalau Alter Ego yang ketemu udah pasti kalah banget sih. Alter Ego lagi yang kena. Gimana dong? Tapi emang itu nggak sih, menurut gua kayak kan ada tim yang udah ngambil apa sih jungle yang fighter terus ambil roamer yang damage kan. Iya. Ya RRQ kan juga sempat tuh pakai Fredrin. Ya menurut gua berhubung emang jungle mereka Vincent tuh kan emang terkenal bagus main utility, main fighter. Kalau di combo jungle utility tambah roamer damage bisa seru nggak sih? Itu yang kita dari kemarin tunggu-tunggu cuman sayangnya belum keluar. Harusnya Kayaknya bisa loh. Bisa, Harusnya bisa, tapi ya kan? kayaknya tetap harus Potensi, badan kan? sih kayak X-Borg jungle, Alpha jungle itu doang Iya, mungkin yang iya. bisa works ya. Ditukar begitu, iya. Ya itu mungkin Itu akan seru sih. keluar playoff kali. Gak tahu deh Geek Farm kapan tuh. Wih, jangan-jangan ya nyimpen dia. Iya. Itulah Ya ya. dari lu Kalau geek ya ya udahlah sejauh ini ya mau nggak mau lah ya Baloy sentris kayak gitu. Tapi kan kayak yang tadi lagi Baloy menangnya dengan hero-hero uniknya kan. Kalau dengan hero-hero biasa yang emang udah sering digunakan oleh romer-romer lain ya Baloy gampang dikejar sepertinya oleh romer-romer yang lain ataupun tim yang lain untuk bisa neken dia. Di saat Baloy berhasil ditekan, 4 lainnya jadinya kayak bingung juga gitu. Makanya balik lagi emang ya dibilang ini kerja keras buat Baloy ya kerja keras buat Baloy, kerja keras untuk seluruh tim ya wajib juga gitu loh untuk dari masing-masing, untuk dari coachnya juga. Itu aja sih. Dia Baloy punya keunikan dengan hero-hero anehnya. Tim lain susah banget untuk ngejar, tim lain masih sulit untuk nanganinnya. Tapi di saat Baloy bermain kayak sekarang dengan hero-hero yang mungkin ya konvensional ataupun yang emang biasa digunakan oleh romer-romer yang lain, ya tim lain gampang banget buat ngejarnya gitu loh. Gampang banget untuk nutup si Baloy. Itu. Baloy jadi spesial karena hero dia yang emang Iya. spesial gitu loh. Kalau misalkan Baloy dia spesial karena hero-nya kan. Kalau Kalau di dia saat nggak pakai Baloy hero nggak menggunakan spesial? itu, ya tim lain
Ya udah, ini kita bisa nanganinnya, ini kita bisa. Di saat mereka berhasil nekan Baloi, mereka berhasil nekan Geek, udah itu ya. Oke, Geek Farm, semoga nanti akan ada kejutan ya dari segi drafting phase juga, karena itu senjata kalian seperti yang mungkin tadi di-mention soal fighter-fighter yang emang sekarang viable lah untuk digunakan ya, kayak misalkan mungkin Xborg, Alpha juga nanti bisa dikombinasikan dengan roamer damage. Next, Bigetron Alpha. Ini gua nggak tahu kenapa ya, setelah mereka kalah dari tim Liquid ID, pas di hari Minggu itu mereka tiba-tiba disiplin banget. Gak ada recall lagi, gak ada overextend, gak ada blunder. Tapi apakah memang harus kalah dulu Bigetron baru sadar kalau emang yang namanya ketika di panggung ya mereka gak boleh overextend, gak boleh terlalu hype. Emang harus ada remnya, emang harus ada disiplin. Ya. Atau jangan-jangan ya ini bakal jadi awal baru buat Bigetron nih setelah kemarin mereka dikalahkan sama tim Liquid ID. Atau karena emang lawan Rebellion aja menurut kalian? Ya bagus, yang Bigetron Alpha kayak kemarin tuh udah Bigetron Alpha yang bagusnya banget ya kalau kita lihat ya, Be, ya kita yang ngekesin juga di situ gitu loh. Karena sebelumnya yang gue lihat adalah di saat mereka mentransfer look masuk ke Bigetron Alpha, ini Bigetron Alpha kayak makin gak ada remnya gitu loh, Cok. Karena kalau kita lihat ini menurut gue pribadi ya. Ini menurut gue pribadi ya, karena dari koms-kom sebelumnya aja gimana berapi-apinya dari komsnya mereka kan. Yang kalau emang ngekill teriakin sana, ngekill teriakin sini gitu. Dengan adanya look yang semenjak dari Geek dulu juga kayak begitu juga kan tradisinya. Ya udah mereka jadi kayak semakin gak ada rem. Beberapa match awal mungkin mereka ya masih bisa kayak gitu. Tapi kan makin kesini sininya dengan improvement yang ada juga dari tim yang berbeda. Tambah lagi dengan overextendnya mereka, kalau mereka mau kayak gitu-gitu terus, untung ditampar kemarin. Untung ditampar mereka kemarin sama overextendnya. Coba kalau kagak, buset deh. Untung ditamparnya di regular season itu mah. Coba ditamparnya di playoff lagi. Ya, season 13 tuh. Gak dapat upper pula misalkan contohnya. Waduh. Ya tapi kalau ngomongin Bigetron sebenarnya masih ada sih chance untuk upper bracketnya, dengan syarat mungkin salah satu dari tim yang di atasnya RRQ atau tim Liquid mengalami lose streak tapi mereka finishing atau ya bisa dibilang menyelesaikan seasonnya tuh bener-bener halus gitu loh, 2-0 atau 2-1 terserah, yang penting match poinnya lebih banyak. Kalau lu ngeliat Bigetronnya gimana, Dit? Kalau gue ngeliat Bigetron sebenarnya mungkin masalah yang disiplin tadi ya. Kalau Bigetron untuk di match ketemu sama Rebellion kemarin, kenapa lu bilang ini kok gue nggak ngeliat Bigetron kayak Bigetron sebelumnya nih yang recall lah yang segala macem. Mungkin pertama bisa juga karena lawannya Rebellion gitu kan. Ngapain juga dari recallin gitu kan. Kayaknya udah pasti tim gak lolos playoff juga, jadi kayaknya mereka nggak perlu taunting lebih banyak lagi buat mereka. Udah ya udahlah ya, ini kan tim yang di bawah mereka gitu kan, jadi mereka nggak perlu terlalu hype juga. Itu yang pertama. Kedua juga udah nggak ada Audi kan, biasanya kan dulu kan sentimennya member-member Bigetron sama Audi CS kan, tapi sekarang kan yang main X-Win juga, jadi ya udahlah ngeflow aja gitu. Mereka coba rapin lagi, cuman memang belum jadi match yang ngebuat ini udah Bigetron yang baru kalau menurut gua ya. Dan karena lagi-lagi mereka udah sempet bisa dibilang kayak star syndrome di season lalu dengan peringkat pertama mereka di regular season, tapi di playoff ternyata mereka ya terbukti lah ya, mereka langsung pulang dengan tanpa ada match win sama sekali. Dan ya mereka juga masih seperti Bigetron yang season lalu kalau gue ngeliat dari awal-awal season sampai ke minggu kemarin gitu ya. Jadi mungkin nanti bakal pembuktiannya mereka udah jadi robot yang baru apa bukan, apa masih robot yang lama cuman casingnya baru doang nih di minggu depan mungkin pada saat mereka ketemu sama Onyx nih. Karena lagi-lagi kutukan dari Bigetron itu ketemu sama Onyx ya. Onyx itu bagaikan kryptonite-nya Bigetron. Semenjak yang gua sadarin sih semenjak di ESL gitu, dimana mereka berhasil bantai-bantai Philippines, mukbang Philippines waktu itu pada SPS masanya. ya? Iya, Snapdragon kan, ESL Snapdragon ya. Dan mereka pas ketemu sama Onyx, entah kenapa mereka udah jiper duluan gitu. Mental block mereka itu selalu ketemu sama Onyx dengan member yang nggak jauh beda nih, isinya orang-orang sama. Jadi mungkin pembuktiannya nanti di Bigetron lawan Onyx di hari Sabtu Minggu 8 ini. Kalau memang mereka udah sedisiplin itu ya kita bakal lihat, tapi kalau misalnya mereka emang belum disiplin dan ya masih ada gerakan tambahannya ya kita juga bakal tahu dari minggu ke-8 nantinya. Oke. Fair point sih, I mean. Gue sih suka banget dari Bigetron, kayak mereka tuh udah kalah pun ya coachnya langsung maju, nggak pakai wah ada dikit-dikit, maksudnya basa-basi begitu terus menghindari topiknya loh. Kan ada kan orang yang maju terus kayak ya ada dikit-dikit tapi nggak tahu, tapi mungkin, tapi ini.
Dia langsung Tionel pas muncul tuh langsung beneran, iya kita kalah karena nggak disiplin, karena kita kurang begini. Tapi dia langsung bilang, enggak, tapi kita pede kok. Ini kita bisa menang. Yang bikin kita tuh kalah bukan tim lain, itu diri kita sendiri. Nah dia berani ngomong pede begitu. Kemarin sih kita di meja Inggris langsung kayak, wah oke lah, ini berarti gimana ya, orang yang yakin loh, yang yakin kalau timnya tuh bisa. Emang beneran dia tahu solusinya apa. Karena kalau kita lihat coachnya tuh yang ngomongnya tuh banyak hal kecil-kecil gitu. Justru malah itu yang bikin lu makin khawatir loh. Iya kan? Kalau emang ada satu hal yang besar, itu fixnya relatif gampang. Kalau halnya tuh banyak-banyak kecil-kecil itu nggak ketahuan, man. Dan menurut gua kalau mereka tuh di in game tuh masih bagus-bagus aja. Tapi emang kayaknya adalah momen di mana mereka tuh udah dapat keunggulan, tapi kadang-kadang apalagi kalau lagi di setup objektif netral ya, bisa dibilang kurang disiplin, bisa dibilang mungkin salah game plan, tapi ada aja momen di mana oh kayaknya harusnya tuh menang tuh. Kita kalau ngeliat dari datanya, dari komposisinya, dari goldnya, emang Bigetron tuh ada momen yang harusnya mereka menang, tapi somehow nggak menang gitu. Dan mereka karena mereka punya mekanik yang tinggi banget, ini kayaknya fakta aja ya. Namanya ya Luke, kita kalau di media Inggris suka angkat-angkat sebagai salah satu experience paling jago di Indo gitu. Super Ken emang jungler yang udah bagus banget kan, fleksibel, retrinya solid apa. Moreno juga di mid lane lagi diangkat-angkat banget nih sebagai mid lane yang lagi wah jago-jago banget. Jadi mereka tuh emang tim yang mekaniknya tinggi banget. Tapi mungkin karena mekaniknya atau emang skillnya tinggi sekali, ya kadang-kadang ada momen yang ya mungkin mereka harusnya emang bikin move yang agresif, tapi mungkin koordinasi antara timnya gitu eh, nggak ya agak kurang gitu kan. Jadi pokoknya adalah momen yang kayaknya mereka tuh bikin miss lah ya, yang harusnya tuh bisa menang. Dan emang kalau Coach Tionelnya udah bilang mereka bisa fix, mereka yakin bisa fix. Ya seperti yang Radit bilang, kita harus nunggu minggu depan. Dan kalau mereka tuh udah ngomong pede begitu, harusnya sih bakal kelihatan banget ya. Nah kalau minggu depan tahu-tahu masih agak kurang, nah disitulah fans Bigetron harus agak khawatir sih. Mirko, Mirko, Mirko. Mirko ya disebut ya, Mirkonya sih fans masih pede Bigetron. by the way. Bocoran aja Mirkonya masih pede banget. Ya. Mirko sih lebih tepatnya emang selalu pede ya. Kalau emang nanti masih betul. belum dapetin M6 pasti dia bakal bilang saving strat M7, selalu seperti itu. Ya, anyway. Season 15. Selalu. Tim Liquid ID. Kayaknya gue nggak banyak komen. Gue cuma amazed lah sama tim Liquid ID yang minggu pertama kalah 2 kali, ganti player, masih sama juga omongan gue kalau misalkan emang ini player-player yang berbakat. Tapi ada poin plusnya lagi nih, nggak cuma berbakat ternyata. Widi sebagai roamer menurut gue call-nya juga on point. Dia juga terlihat ngebaca patch banget. Karena kemarin dia bawa Hylos, even lawan Lunox, Hylos ternyata masih bisa melawan. Walaupun di nerf nih ya, walaupun Hylosnya di nerf, yang kayak tadi Radit bilang pas waktu ngomongin Altrigo. Tapi dia manfaatin Hylosnya pakai Toilet Armor. Dan sekarang Toilet Armor damage reduction-nya berdasarkan dengan total HP. Damage reduction ini juga bisa di-trigger setelah menerima damage lebih dari 500. Lu tahu kan, Lunox kalau ngedamage ke Hylos seberapa banyak gitu damage-nya. Dan ternyata itu efektif waktu tim Liquid ketemu sama Bigetron, terus juga ketemu sama EVOS Glory. Dan apa nih kira-kira yang masih kurang sama tim Liquid ID? Gua ngomongin positif-positifnya, tim-tim upper bracket udah pasti kita cari apa nih yang kurangnya atau apa yang perlu diimprove nih dari tim ini. Kalau dari gue nih ya. Kalau dari gue nih ya, mungkin kita ngelihatnya Liquid ini udah tim yang benar-benar lengkap banget ya. Dimana yang berisiknya ada, yang tenangnya ada. Kita udah ngeliat gimana ya kalau di dalam mic-nya juga masih banyak yang bisa nenangin orang-orang yang biasanya berisik nih, yang suka teriak-teriaknya. Cuman seteriak-teriaknya orang-orang yang tadi gue bahas, kayak misalnya contohnya kayak Iron, kayak Favian gitu ya di pas pada saat interview, tapi ternyata di in-game juga mereka tenang loh. Berarti memang bahwa ya itu cuman sebagai public speaking mereka doang gitu. Sebagai di dalam timnya mereka nggak terlalu seberisik pada saat mereka pegang mic di saat interview gitu ya, itu yang pertama. Jadi benar-benar bagus banget buat mic checknya. Cuman lagi-lagi sih kalau menurut gua permasalahan dari Liquid ini adalah mental block mereka ketemu RRQ. Lagi-lagi membahas masalah Kryptonite. Karena yang tadi gua sempat mention di Bigetron ngebahas Kryptonite mereka adalah Onyx. Liquid ini like pertama mereka udah kena mental block duluan pada saat Iron bilang ya dia nggak apa namanya dia takut gitu ketemu Skylar, meskipun dia nggak ngomong to the point dia takut ketemu Skylar gitu ya. Tapi dengan dia yang tiba-tiba ke semua tim lain dia Rose, habis-habisan ketemu Skylar dia nge-humble banget
Gua nggak tahu kenapa, tapi itu yang terjadi sama Iron City juga, yang ngebuat secara nggak langsung di bawah alam sadar mereka udah kena mental duluan tuh kalau misalnya ya RRQ jauh lebih jago daripada mereka dan mereka nggak bisa menang. Kalau menurut gue sih itu, karena itu yang terlihat di game di leg pertama dibantai-bantai habis sama RRQ 2-0 meskipun ya ada momen game pertamanya sempat hampir menang kan, yang Fabian yang tangkap pas pakai Nolan itu kan. Cuman lagi-lagi ya final boss mereka buat menjadi tim yang bisa step up lagi atau bahkan mungkin bisa nunjukin bahwa mereka adalah rookie-rookie yang pertama kali di MPL bisa langsung ada di internasional ya ketika mereka berhasil ngelewatin final boss mereka yaitu RRQ. Gue nggak bisa bilang yang bakal finish di top pertama dari regular season itu RRQ atau Liquid karena kedua tim punya potensi yang sama. Tapi lagi-lagi kalau Liquid mau dilihat sebagai tim yang benar-benar lengkap gitu ya, komplit, mereka siap ngelawan siapa aja ya. Harus bisa ngelawan mental block mereka yaitu RRQ dan harusnya Liquid RRQ itu bakal ada di minggu terakhir ya, minggu 9 ya. Minggu 9. Hari Sabtu. Hari Jadi Sabtu. iya itu benar-benar menjadi match terakhir mereka dan menjadi match yang ngebuat mereka layak atau enggak nih mewakili Indonesia di internasional. Karena kemarin kan kata Pulung yang layak kan RRQ kan. Nitip. Andai, jangan jadi Clipper juga lah ya. Nah kan Andai. lu yang bilang nitip, tapi itu ntar lah. Liquid dulu Long kalau begitu Long. Ya, buset deh, cari kelemahannya sekarang rada puyeng juga itu mereka ya, karena ya ini tim yang emang bermain as a team gitu loh. Mereka tahu mereka punya kekuatannya di Favian, mereka tahu mereka bisa explore banget di Favian dan emang mereka benar-benar bisa manfaatin itu. Mereka punya landing yang kuat dari Iron City walaupun sendirian gak perlu digendong apa gimana. Jadi kalau emang mau dibilang apa ya, mau dibilang dicari kelemahannya, gue sampai sekarang gue juga puyeng gua ngeliatnya bro. Belum nemu gua. Kayaknya early game gak sih waktu lawan EVOS Glory juga mereka kena, ya bisa dibilang kena outdraft dan early gamenya gak jalan sih. Rossi gimana Rossi? Oh langsung gua nih. Sama kayak Pak Mul sih, gue ngerasa lu kalau ngasih kita PR begitu be, wah apa nih kejelekan dari tim Ya Liquid. atau butuh improvement Susah apa banget gitu. gila, karena mereka emang lu lihat aja kayak melejit ke atasnya tuh pesat banget loh. Beneran pas ganti waktu buat, bahkan dulu kita bilang ya, waktu buat adaptasinya aja tuh pendek banget. Pas ganti pemain tuh beneran langsung tahu masuk jalan gitu loh. Menurut gua sih ya mungkin kalau emang harus dicari banget nih kelemahan. Kita kalau ngeliat tim Liquid, kalau emang yang normal-normal aja, yang textbook aja, mereka tuh jago banget. Dari flexibility ada, mikronya juga bagus, abis mikronya bagus, makronya pun juga bagus kan. Kayak dari pergerakan mereka tuh gimana, planningnya gimana, setupnya gimana tuh bagus. Menurut gua palingan ya, kalau mau dicari, yang belum kelihatan lah, belum terbukti, itu tuh split second adaptability-nya ya. Karena itu biasa tuh datang dari pengalaman. Dan mereka tuh emang relatif baru ya di MPL. Biarpun ya di MDL pengalamannya emang nggak dikit juga nih semua pemain yang baru-baru ini nih. Jadi menurut gua mungkin kalau kita ngelihat kayak contoh aja ya, kalau buff-nya Fabian nggak dapet, dia tuh bisa langsung rotasi, langsung ngambil buff musuh atau nggak langsung cari hal yang lain loh, cari push, cari apa. Dan itu bagus kan, bisa langsung dalam satu momen langsung ganti fokus itu. Nah tapi kalau ada tim yang mungkin bisa udah lebih berpengalaman, ya mungkin mereka bisa menggunakan kebiasaan Liquid yang langsung kayak langsung ganti, mungkin buat ngejebak mereka ya. Nah itu juga belum dilakuin, emang belum dilakuin. Sekarang juga masih belum ada tim yang bisa begitu. Tapi mungkin itu bisa menjadi hal yang bisa digunakan lah ya. Tapi selain itu menurut gua, biarpun yang 3 member yang baru tuh di highlight banget ya, Iron, Favian sama Widi. Dan shout out Widi banget ya. Karena kita di media Inggris bilangnya tuh Widi the wise, yang bijak gitu. Karena juga bilang kan, oh iya Widi yang baca tuh patch note, dia yang kayak bantu kita proses lah buat nyerap informasi soal patch note-nya. Menurut gua mau syarat juga sih sama ISQ sama Aran juga, karena mereka tuh udah lama banget dibilangin kayak ini mah ya player yang biasa-biasa aja, nggak mungkin bersinar. Dan sekarang biarpun yang 3 itu tuh kayaknya mencolok banget, menurut gua tuh diem-diem lu kalau beneran nonton replaynya ya, lu perhatiin ISQ, lu perhatiin Aran, itu momen-momen mereka bikin play yang gila tuh banyak sebenarnya, tapi emang mereka tuh nggak se-flashy itu aja. Yang gue ingat banget tuh ada satu momen yang pas mereka lawan Fnatic Onyx. Ya mereka ngejar cewek kan yang pakai Lunox. Terus gue ngeliat kayak wah ini komit banget, kayaknya cewek bakal ulti, bakal cabut, beres gitu kan. Terus kena gitu kan ke pick off. Dan ternyata tuh skill yang flicker yang nge-terrify, dan itu nggak bisa gerak gitu. Momen-momen begitulah
Jadi kalau ada tim-tim lain juga lagi ngelihat, wah asal kita ngurusin Iron, ngurusin Fabian beres. Menurut gua enggak sih. Lu harus cari solusi yang lebih menyeluruh sebagai tim loh. Karena secara individu yang lain juga bagus-bagus aja. Ini kayak yang lu bilang tadi kayak Dewa kan. Dewa 5-5-nya udah komplit, tapi ini kayak lebih komplit lagi kayaknya ya. Tapi kalau dari Iya. data, kalau dilihat-lihat ya, tim Liquid ID ini menang kalau bawa high loss loh teman-teman. Be- Apakah Bawa Vengeance ya, Be? Harusnya. ya kadang Kalau bawa nggak salah. Revitalize, kalau Aran yang bawa dia pakai Vengeance. Dan dilihat ya tim Liquid waktu lawan Bigetron itu kebetulan high loss-nya di EXP dan Rome. Begitu juga ketika melawan EVOS Glory, kebetulan high loss-nya nggak ada ya. Jadi yang ada itu atau muncul itu pas tim Liquid ID-nya berada di first pick di game 1, game 3. Ya gua rasa sih itu bisa jadi clue ya untuk tim Liquidnya sendiri. Kenapa gue bilang ada nggak nih improvement buat tim papan atas? Karena gue berharap tim papan atas tetap improve biar mereka nggak stuck di situ-situ aja. Dan terakhir, ini tim favoritnya Arashi. Jadi kita berikan tempat untuk Arashi seharusnya untuk berbicara. Nah untuk Pulung mungkin penutupannya nih. Tapi pertanyaan gua, Wih. apakah memang pesan dari Pulung sudah bisa dijalankan nih Arashi M6? Seperti yang kita tahu, ya oke lah kita nggak bahas sistem best of one dan Swiss round sistemnya ya. Tapi kita ngomongin soal journey to M6-nya. Apakah sudah cukup nih yang sekarang dengan agresivitas play-nya RRQ untuk melaju ke sana? Atau mereka masih butuh sesuatu yang lebih? Karena kalau dilihat dari RRQ ya sebenarnya ngomongin late game juga mereka oke kok. Paling ya itu tadi agresivitas early game-nya mereka kuat banget soalnya di early game. Wah, RRQ ya. Ya sekarang di bombingnya Cascade sih menurut gue emang udah solid banget. Dan balik lagi, gue dari awal tuh nggak ekspektasi bakal sebagus ini secepat ini loh. Jadi menurut gue kalau emang kita ekspektasi ke mereka itu bakal improve terus, bakal makin jago lagi dan bisa wakil kita di M6, itu amin banget sih, gila. Gue sih mengharapkan banget pastinya. Menurut gue tuh itu possible banget. Ditambah lagi kita kalau ngeliat mereka tuh udah selama ini kalau udah di kondisi yang nggak ideal, kalah draft atau mungkin kalah gold, mereka juga udah ada di level di mana mereka masih bisa menang fight, masih bisa cari kesempatan, biarpun kalah gold loh. Dan menurut gua itu tuh hal yang agak susah buat dilakuin. Karena secara logika kan lu lagi kalah, harusnya kan nggak bisa. Tapi mereka masih bisa cari momen, masih bisa kreatif cari solusi. Dan menurut gua itu udah tanda-tanda tim yang udah bagus lah ya. Tim yang kayak susah buat di shutdown. Karena separah-parahnya, kalaupun mereka kalah di semua segi gitu, dari draft, dari gold, mereka masih bisa nyari cara lain buat cari kemenangan lah. Dan menurut gua kegigihan kayak gitu tuh diperlukan banget. Apalagi lu kalau udah mulai ngomong ketemu region lain, ketemu skala yang lebih besar ya di skala internasional, menurut gua eh, RRQ tuh sejauh ini udah nunjukin itu menjadi tanda yang sangat meyakinkan lah ya buat gua sendiri. Oke, kalau dari gua ngelihatnya RRQ sempat gue bahas juga di Mipo minggu kemarin ya. Kalau misalnya RRQ sebenarnya udah bagus semuanya, cuman gue ngasih special notes buat Rin sama Idok nih, karena di beberapa momen di minggu ke-6 terutama itu gue ngeliat banget banyak miss move dari, bukan miss move sih, tapi kalah gerak dibandingkan dengan mid lane dan juga roamer lawan. Jadi yang ngebuat sebenarnya RRQ bisa apa ya, bisa lebih memudahkan Susujin lagi gitu ya, dibandingkan dengan yang Susujin benar-benar harus hard carried banget gitu untuk di minggu 6 kemarin. Di minggu 7 jujur untuk Rins ini udah benar-benar nunjukin improvementnya banget. Gue suka banget terutama untuk di match ketemu sama Geek Farm sih. Banyak momen-momen yang gue nggak expect dia bisa lakuin. Contohnya kayak yang dia benar-benar langsung nge-cover pas ultimate chipsnya dibuka, shortcutnya dibuka sama Balo, itu benar-benar ada momen dia bagus banget tuh Buang timing flicker dia malah. masuk. Buang flicker itu dia, itu benar-benar ngebuat dia udah mulai lebih kreatif lagi, lebih bisa mainin hal-hal yang kita sebagai penikmat gitu atau viewer kita nggak bisa mikir ke situ mungkin ya. Tapi dari sudut pandang dia itu bisa dia bikin dan ngebuat keuntungan banget buat teman-teman dari RRQ gitu ya. Cuman lagi-lagi masih jadi catatan sih buat gua karena ya Rin sama Idok ini benar-benar harus bisa lebih improve lagi karena baik lagi kalau kita ngebahas untuk mungkin di player of the match lah ya. Gue ngebahas player of the match dulu. Untuk semua tim lain itu hampir tim-tim yang mendapatkan kemenangan, semua role-nya itu biasanya ada 1 atau 2 kali mendapatkan player of the match-nya. Tapi memang kalau dari data yang gue lihat dari RRQ ini benar-benar Susujin Skylar, 2 player itu yang selalu
bisa untuk benar-benar menunjukkan bahwa mereka menjadi player of the match ya. Meskipun di match terakhir Dairen juga udah mulai lagi-lagi ya semakin improve lagi, semakin keren lagi. Rin sama Idok nih yang gua nanti-nantikan di mana mereka juga bisa ngebuat para caster karena kan secara nggak langsung MVP itu yang ngevote kan para caster dong. Kita pasti bakal naruh vote kita buat Rin sama Idok apabila dari awal memang mereka menunjukkan bahwa ya momen orang-orang ini loh yang bisa ngebuat tim ini menang gitu. Dibandingkan dengan momen-momen yang diberikan sama Gold ataupun sama junglernya gitu ya. Jadi ya lagi-lagi gue masih pengen banget ngelihat RRQ ini lebih improve lagi meskipun mereka di peringkat pertama. Tapi ya harapan kita besar, terutama harapan Pulung juga besar nih ke mereka. Kita menantikan banget untuk RRQ, Liquid, dan tim-tim lain yang menjadi ujung tombak dari MPL ID bisa lebih keep up lagi sih untuk di minggu-minggu yang akan datang nih, sisa 2 minggu lagi soalnya. Asik. Iya. Tapi kan ya udahlah kayak itu mungkin apa yang udah gue sebutin kemarin kan, andai kalau emang RRQ jauh lebih improve dan bisa permainannya jauh lebih meningkat kan, ya udahlah gua ngomong gua titip M6 gitu loh. Ya karena sebegitu yakinnya dengan performa anak-anak muda yang dikasih kesempatan gitu loh cuy. Mereka emang bener-bener pengen bener-bener ngebuktiin kalau emang mereka bisa. Miss pasti masih ada, kurang pasti masih ada. Itu makanya gua ngomong andai mereka bisa gitu loh, dan mudah-mudahan ada improvement yang jauh lebih gila lagi dari RRQ. Dan kalau emang RRQ jauh lebih improve kan mudah-mudahan 95.000 ku keluar kan dari Dairen kan. Aku kalau nggak dapat ku minta ke Pak AP, betul. Kalau nggak ku serbu hanya kayak gitu aja lagi. Tapi Dairen sih kayaknya yang kelihatan paling ini banget ya, paling menyala banget ya dari minggu ke-7 kemarin. Dan Dairen kayaknya ngebawa ini loh, kayak ngebawa five yang ini loh, menyenangkan gitu di dalam Fun. tim gitu. Ya kan, fun itu sangat penting sekali. Sangat bagus lah five yang kayak begitu gitu lah RRQ. Berarti yang harus dipertahankan gak cuma gameplay tapi vibes-nya juga ya. Vibes-nya juga. Jadi juga ya? kayak begitu ya teman-teman yang di luar sana yang sering komen, "Pak, lu kenapa sih sebenci itu sama RRQ?" Kamu Sebuah statement akhir dari Pak Pulung yang akan menutup kita sangat-sangat on point ya. Nggak tahu nanti disensor apa enggak sama Bang Alang, tapi ya semoga disensor bagian belakangnya aja pakai lumba-lumba SpongeBob ya. Thank you buat Radit, Arasi, dan juga Pak Pulung karena kita udah selesai ngebahas week yang ke-7 dan kita juga akan ngebahas untuk week yang ke-8 nanti minggu depan. So buat teman-teman yang mungkin pengen mengunjungi, pengen bersilaturahmi juga nih ke sosial media dari 3 talent kita, langsung aja cek di bawah ya. Dan kalau begitu gua mohon pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.